GNPK RI mendatangi Kejaksaan Negeri Brebes untuk audensi terkait pelaporan yang dilayangkannya tentang permasalahan di Desa Songgom dan Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Audensi tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Februari 2023 di Gedung Kejaksaan Negeri Brebes. Tidak sedikit dari anggota GNPK RI yang ikut hadir ke tempat tersebut untuk menanyakan jalannya proses pelaporan terhadap permasalahan yang ada di Desa Songgom dan Desa Winduaji, Kabupaten Brebes. Dalam audensi tersebut, GNPK RI menyuarakan sejumlah permasalahan yang terjadi di Desa Songgom dan di Desa Winduaji. Mereka berharap pihak Kejaksaan Negeri Brebes bersikap terbuka terkait proses berjalannya laporan yang mereka layangkan. Agendanya apa, Pak? Hari ini agendanya kami mau satu melaporkan dari Desa Winduaji, kemudian Desa Songgom, kemudian dari Kecamatan Deli Karang, ternyata ada penemuan, kemudian dari DAP tahun 2012 dari pendidikan, kemudian banyak lagi nanti yang kita sampaikan. Oh gitu. Jadi harapannya bagaimana? Harapannya yang kemarin sudah saya laporkan dari Songgom, kemudian dari Winduaji yang sudah diperiksa oleh inspektorat. Ya, saya mudah-mudahan harapan kami di Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti, karena informasi dari Kejaksaan kemarin Kejaksaan itu menunggu dari inspektorat. Kemarin kami sudah audensi ke inspektorat sudah memeriksa pelaporan kami dugaan tindak pidana korupsi di inspektorat. Makanya saya ke Kejaksaan untuk menanyakan sejauh mana pemeriksaan penyidikan dari yang kami laporkan di Kejaksaan. Masih ada kasus lain yang bisa dilaporkan lagi? Kasus masih banyak, Pak. Kami insya Allah dari GNPK sudah antri tentang kasus-kasus yang ada dan sudah masuk dalam GNPK. Insya Allah dalam minggu ini kami akan melaporkan ada 10 item nanti yang saya laporkan di Kejaksaan, Inspektorat. Kemudian insya Allah saya langsung melambung kalau memang tidak ada penyelesaian di kabupaten ke KPK ataupun ke penegak hukum yang lain lah, seperti itu. Di tahun 2022 yang sudah dilaporkan sama GNPK RI dan belum ditindaklanjuti ada berapa? Yaitu kemarin Songgom, kemudian Winduaji dari Paguyangan, ya. Kemudian insya Allah dua kasus itu dulu, nanti yang lain menyusul. Berarti PR buat Kejaksaan ya, Pak? Siap. Ya, sekarang mau melaporkan Winduaji, Pak. Nah, Winduaji. Mudah-mudahan apa yang menjadi temuan kami GNPK RI, ya, kami temuan dari GNPK RI juga bukan dari GNPK RI, tapi dari masyarakat yang peduli anti korupsi di desa, Pak. Dokumen yang ada di Winduaji, alhamdulillah sudah istilahnya diperiksa oleh inspektorat. Hasilnya bagaimana saya belum tahu. Kan dari masyarakat Winduaji lewat GNPK RI, ya, untuk bisa ditindaklanjuti. Apapun hasilnya dari Kejaksaan, kami mohon untuk dilaporkan kepada masyarakat kami. Entah itu hasilnya nihil ataupun nanti hasilnya positif, ya, kami mohon untuk Kejaksaan berlaku transparan. Itu kita melaporkan itu 3 tahun dari anggaran tahun 2000, dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Tapi kami menerima info itu yang diaudit itu cuma dari tahun 2022. Sementara dari tahun 2020 dan tahun 2021 katanya sudah diaudit oleh inspektorat reguler. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, saya itu bersama BPD itu memeriksa LPJ di tahun 2020 dan tahun 2021. Itu banyak sekali pelanggaran. Salah satu contoh adalah anggaran padat karya tunai desa. Itu dengan nominal cukup fantastik juga, itu 85 juta. Itu sama sekali tidak ada realisasi. Padahal di situ di SPJ, DPJ itu tertera tanda tangan dan penerimanya itu ada. Setiap RT itu menerima 3 juta dan di situ tertera tanda tangan. Tapi ketika kita konfirmasi ke yang bersangkutan RT tersebut itu tidak pernah menerima, bahkan apalagi tanda tangan.
Dan info yang beredar di masyarakat bahwa ada oknum di balai desa, oknum perangkat desa, itu ada yang kembar hukum, lagi ditambah tempat pembangunan sampah. Itu ada pengadaan atap 64 juta. Sampai detik ini, di tahun 2001 sampai detik ini atapnya itu belum ada. Itu fiktif. Padahal Limasma itu sudah tidak aktif lagi. Dan tidak ada Limas yang aktif. Yang aktif itu mungkin cuma 1 atau 2 orang. Tapi di situ tertera 20 orang. Dan nama Limas tersebut itu sekarang sudah menjadi RT, sehingga menerima insentifnya itu insentif dari RT. Tapi di situ tertera namanya Limas juga tertera, di RT juga tertera. Ketika saya konfirmasi, ternyata orang yang bersangkutan pun tidak pernah menerima insentif tersebut. Bahkan di situ tanda tangannya juga dipalsukan, termasuk itu untuk insentif Brumadin. Brumadin juga iya itu tertera di situ 28 juta. Dan di situ juga ada kwitansi penerimaan 28 juta dari salah satu Ustadz. Dan ketika kita konfirmasi ke Pak Ustadz tersebut, sama sekali tidak menerima yang namanya uang 28 juta sebagai insentif untuk Brumadin. Bahkan kami kemarin telah turun lagi ke lokasi, cek cross kepada proyek-proyek yang kami laporkan. Itu antara lain sumur bor masih utuh. Dalam arti kata, ketika sudah mulai dipanggil, lalu ada gerakan untuk menyelesaikan, seolah-olah seperti gerakan menyelesaikan proyek yang belum selesai. Itu sumur bor yang kami laporkan nilainya sekitar 70 juta, yang hanya bornya saja, kelengkapan lainnya yang belum ada. Ternyata setelah ada pelaporan kami sudah kemarin itu, ternyata sekarang dibangun, sudah mulai dibuatkan bak 2 x 2 meter. Kami selaku masyarakat Desa Windu-Aji tidak pernah membaca plan, Pak. Plan papan nama proyek, nilainya berapa, ukurannya kayak apa, dilaksanakan oleh siapa, kami nggak pernah. Jadi kalau dikalikan itu, jadi seolah-olah kami masyarakat Desa Windu-Aji itu tidak pernah tidak pernah mendengar secara langsung penjelasan daripada kepala desa ataupun dari BPD tentang pembangunan yang ada. Tahunya kami itu semua kegiatan yang kaitannya dengan proyek dilaksanakan oleh Kades, termasuk TMMD yang mestinya desa tidak ikut campur di dalam pelaksanaan TMMD, tapi kenyataannya dilaksanakan oleh desa. Itu kita sudah lakukan. Nah, kita saat ini memang menunggu, artinya apa yang dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat terkait dengan keuangan, kemudian ada tidaknya, itu kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan memang informasi terakhir kemarin pun masih proses dan tetap kita menunggu hasil itu. Itu semua kita lakukan memang tidak serta-merta hanya keinginan kita pribadi atau kita mengulur, tidak ada. Itu memang SOP kami, jadi itu bukan kita mengulur-ulur. Yang jelas kita juga sangat-sangat mendukung pemberantasan korupsi. Nah, prosedurnya memang seperti itu SOP-nya. Jadi kita APH, kejaksaan, kepolisian, kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini APIP, yaitu inspektorat, ini memang diharuskan koordinasi. Tetap kita dorong, kita kejar, kita tetap selalu menanyakan juga, gitu. Jadi tidak kita diamkan, itu tidak. Jadi tetap kita selalu mengejar. Jadi hasilnya seperti apa? Terkait dengan informasi ini tadi dari Pak Warto, kemudian dari Mas Sony nah itu ini kan informasi yang bagus sekali. Artinya kita nantinya dalam hal misal melakukan pemeriksaan ini kan bisa jadi ada informasi tambahan juga. Artinya kita perlu menanyakan hal ini juga kepada nanti saksi-saksi. Maaf Pak, tadi di akhir acara ada kata-kata yang menyatakan bahwa
apa yang akan dilakukan oleh GNPK RI bila tidak ada tindakan kelanjutan gitu. Yang dilakukan GNPK RI adalah andai kata nanti ada oknum dari aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan maupun inspektorat, GNPK RI siap turun ke jalan memacetkan Brebes. 1.500 orang saya turunkan. Baik, terima kasih Pak. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Tim Sandra TV melaporkan.